5 senjata tradisional asli Indonesia yang jadi warisan budaya bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam adat dan budaya yang jadi ciri masing-masing daerah di Nusantara. Mulai dari kuliner, pakaian adat, sampai tradisi lokal yang mengakar merupakan warisan budaya bangsa yang tak ternilai. Salah satu produk budaya yang juga menjadi bentuk identitas masyarakat adalah senjata tradisional. Pernah jadi alat perlindungan diri, berladang, hingga berburu. Berikut beberapa senjata tradisional suku di Indonesia yang jadi warisan budaya bangsa. 1. Keris dari Jawa. Keris merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup populer dan dikenal luas. Selain masih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat Jawa, senjata tradisional yang identik dengan bentuk meliuk-liuk ini juga kerap dijadikan properti foto maupun film. Bagi masyarakat Jawa sendiri, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta, keris bukan sekadar senjata untuk perlindungan diri. Keris juga dianggap memiliki nilai sakral dan unsur mistis dalam kepercayaan Jawa kuno. Jadi, gak heran kalau beberapa keris memiliki aura magis yang tak mampu dijelaskan secara ilmiah. 2. Celurit dari Madura. Selanjutnya, ada celurit yang merupakan senjata khas dari tanah Madura. Senjata tradisional yang bentuknya melengkung menyerupai bulan sabit ini, masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh sebagian masyarakat di Madura, seperti memotong rumput untuk makanan ternak. Masih akrab dalam keseharian, ternyata penggunaan celurit bukan hanya untuk memotong rumput. Fungsi celurit juga bisa menjadi media untuk menyelesaikan permasalahan antar individu atau masalah adat lainnya. 3. Mandau dari Kalimantan. Kalimantan juga punya senjata tradisional yang sudah banyak dikenal luas hingga ke luar negeri. Mandau yang bentuknya mirip pedang ini banyak digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan. Biasanya, dalam bilah mandau terdapat ukiran-ukiran unik dan dilengkapi dengan pisau kecil bernama Langgai Puai. Suku Dayak sendiri biasa menggunakan mandau untuk menyerang lawan saat perang. Kini mandau justru banyak diburu para wisatawan asing maupun lokal untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Dayak. 4. Rencong dari Aceh. Jika ditanya nama senjata tradisional Aceh, sudah pasti rencong jawabannya. Sebagai senjata, ukuran rencong terbilang cukup kecil dan bentuknya hampir mirip dengan pisau. Saat perang melawan penjajah, rencong jadi senjata yang punya peran penting bagi masyarakat Aceh. Bukan sekadar senjata perang biasa, di zaman dulu rencong juga jadi lambang status kegagahan, kehormatan, dan kebangsawanan sang pemilik. Alhasil, banyak pula orang yang menganggap kalau rencong punya nilai sakral. 5. Badik dari Sulawesi. Badik merupakan senjata tradisional yang berasal dari wilayah Sulawesi. Senjata tradisional yang banyak digunakan suku Bugis, Makassar, dan Toraja ini bentuknya hampir serupa dengan rencong. Ukuran yang kecil dan mirip pisau membuat badik banyak dipakai untuk membela diri dalam pertarungan antar individu atau kelompok. Menurut sejarah, badik sudah digunakan sejak zaman kerajaan Sulawesi. Bahkan, dahulu badik tidak bisa lepas dari pinggang seorang pria Bugis. Terlebih saat merantau, badik menjadi benda sakral yang wajib ikut sebagai teman perantauan sekaligus untuk tolak bala. Seiring perkembangan zaman, kini senjata tradisional khas Nusantara tersebut tidak lagi menjadi alat perang atau perlindungan diri. Meskipun begitu, beberapa orang masih ada yang mempercayai bahwa benda warisan budaya ini memiliki kekuatan mistis hingga banyak yang menyimpannya di tempat rahasia.